يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها، المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين في تراب مقدمه الفداء صاحب العصر والزمان، عجل الله فرجه الشريف. أيها الحفر الكريم، أيتها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saat ini memperingati milad As-Sibt As-Syarif, cucu pertama daripada An-Nabiyil A'zam wal Rasulil Akram, Sayyidul Awwalina wal Akhirina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Seperti biasa saya akan bacakan beberapa abiyat, beberapa bait syair, kemudian fil akhir kita akan bersalawat satu kali di akhir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Humun nur, nurullahi jalla jalaluh. Mereka ini adalah humun nur, ahlul bait Muhammadin wa Aliyin wa Fatimah wal Hasan wal Husain adalah nurullah, cahaya manifestasi Tuhan, cahaya-cahaya Allah di muka bumi ini. Humun nur, nurullah jalla jalaluhu. Humut tin waz zaitun wal syaf'u wal witru. Mereka adalah zaitun, at-tin waz zaitun dalam ayat Al-Quran, dalam surat at-tin waz zaitun itu adalah Al-Hasan wal Husain. Itu adalah putra-putra daripada yang kita peringati malam kelahirannya saat ini. Humut-tin waz zaitun waz syaf'u wal witru. Siapa mereka? Mahabita wahyillah. Mereka adalah yang dituruni rumah mereka wahyu dan firman-firman Allah. Mahabita wahyillah khuzanu ilmihi. Adalah mereka khizanah ilmu Allah di muka bumi ini. Khuzanu ilmihi mayaminu fi abiyatihim nazala dzikru. Sedangkan mawamin,
mayaminu fi abiyatihim, intisari daripada bait-bait syair yang memuji mereka adalah turun adzikir, turun ayat Al-Quran memuji mereka, bukan lisan seorang pujangga, bukan lisan seorang syair, bukan lisan seorang sastrawan, melainkan mayaminu fi abiyatihim nazalat dzikru asma'uhum maktubatun fawqa arsyihi, nama-nama mereka maktub, manqus, tertulis di atas arasnya Allah, samping kanannya di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan di situ pula ada nama asma ahlul bait, nama keluarga Rasulullah al-Mustafa at-Tuhuri. Asma'uhum maktubatun fawqa arsyihi maknunatun min qabli an yukhlaqad darru, bahkan telah diciptakan dalam riwayat qabla alfai am, bahkan 2000 tahun sebelum Adam diciptakan oleh Rabbul Izza wal Jabarut, Allah telah menciptakan anwar Muhammadiyah, telah menciptakan cahaya-cahaya keturunan Rasulullah yang 14 manusia suci tersebut. Magnunatun min qabli an yukhlaqad darru walaulahum lam yukhlaqillahu adaman wala kana zaidun fil anami wala amru. Kalau tidak karena Muhammad dan itrahnya dan keluarganya yang suci, Allah tidak ciptakan semua ini. Hadis yang ma'ruf, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, kalau tidak karena Nabi Muhammad dan keturunannya, Allah tidak ciptakan dunia dan seisinya. Laulahum lam yukhlaqillahu adaman, kalau tidak karena mereka Allah tidak ciptakan Adam. Wala kana zaidun fil wujud wala amru, tidak ada Zaid, tidak ada Amr, tidak ada Bakar, tidak ada siapapun itu kecuali Muhammadin wa ali Muhammad. Wala satahat ardun wala rufi'at sama, tidak akan Allah ciptakan bumi yang bersusun-susun, langit yang bersusun-susun. Wala sutihat ardun wala rufi'at sama wala tala'at samsun wala ashraqal badru. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana salli ala Ahmad khairil mursalin. Ya Allah, salawat untuk Ahmad, sebaik-baiknya Nabi dan utusan Engkau ya Rabb. Rabbana salli ala Ahmad khairil mursalin wa ala saqi ala al-hawdi amiril mu'minin. Dan salam salawatmu ya Allah untuk yang menuangkan air kelak yaumul qiyamah, Ali bin Abi Talib. Wa ala saqi ala al-hawdi amiril mu'minin wa ala Fatimah az-Zahra Ummul Akramina. Salawat dan salam untuk Muhammad dan keluarganya dan Ali wa Fatimah. Salawat arba'ata asma'sum ini yang kita akan bacakan. Wa ala Fatimah az-Zahra Ummul Akramina wa ala as-Sibtain al-Hasan wal Husain والسجاد خير العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا وتقي الخاشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا وزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا على ياسين الهداة الطيبين الطاهرين. ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجنا بهم يا كريم. الحمد لله رب العالمين.
Insya Allah apresiasi kebahagiaan ini terus, kecintaan ini makin merekat, makin mendarah daging kita sebagai cinta Muhammad wa ali Muhammad. Wallahal azim ghali ya ahibbai, ya muhibbi Muhammad wa ali Muhammad, ayyuhal ahibbah, cinta sama Muhammad wa ali Muhammad. Kehidupan ini semuanya adalah harus didasari dengan al-hubbil muqaddas. Dalam keluarga kita cinta keluarga kita, anak keluarga kita. Bagaimana kalau kita ini cintanya yang diperintahkan oleh Rabbul Izzah untuk cinta padanya, untuk memberikan opah daripada risalah ini cinta kepadanya. Hadzal hubb al-hubbil muqaddas, cinta yang begitu suci yang kita perjuangkan. Mungkin kita mendapatkan berbagai macam cobaan, fitnah, dikucilkan, dipandang sebelah, nasbir ala bala'ih. Kita akan bersabar dengan berbagai macam ujian dan bala di dunia. Walakin nahnu sabitun, nahnu muwaluna li Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Al-Imam Al-Hasan alaihi salam. Bisa dibayangkan kebahagiaan Rasulullah mendapatkan cucu pertama setelah dinanti-nanti. Rasulullah lama memiliki putra sebelum bi'sah, sebelum beliau diutus jadi nabi, melalui istrinya Khadijah, wafat semuanya lama. Tidak pernah memiliki anak kecil di rumah nubuwah war risalah. Sampai tahun kedua Hijriyah atau yang ma'ruf dan masyhur di tahun ketiga Hijrah Nabi Muhammad, lahirlah anak bayi, anak balita yang ditunggu-tunggu fi baitir risalah wan nubuwah, yaitu putra Ali wa Fatimah, dari keluarga Ali dan Fatimah, Fatimah habibatur Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Lahirlah anak kecil ini. Kemudian Rasulullah bahagia memerintahkan, memanggil para sahabatnya muslimin semuanya melakukan akikah, membacakan daripada takbir adzan di kanannya, iqamat di kirinya, disebutkan namanya semuanya. Bahkan rambutnya dipotong, ditimbang dengan berat emas, disedekahkan kepada muslimin semuanya. Syukran lillah ala wulida li mauludin wuladu li Muhammad. Sebagai bentuk syukur Rasulullah, sosok yang baru dilahirkan dari keluarga Muhammad, yaitu cucu daripada Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tumbuh anak kecil yang dilahirkan ini, Al-Imam Al-Hasan alaihi salam. Pernah satu kali ketika mulai umur 3 tahun, 4 tahun hakada, beliau menggendong Al-Hasan di bagian pundaknya, kakinya berada di bagian dada Rasulullah, dan Rasulullah menggendongnya. Al-Hasan yang dikatakan asbahta khalqi wa khuluqi, engkau adalah sosok yang paling mirip sosok wajahnya dan akhlaknya dengan diriku, wahai putraku, wahai cucuku Al-Hasan. Kemudian beliau menggendongnya dengan mengatakan, "Ihan Hasan, oh duhai Hasan," dengan mengatakan pujian beliau, dengan mengatakan dengan bahwa rasa kasih sayang dan cinta beliau. Kemudian beliau dihadiri para sahabat yang menyaksikan Rasulullah menggendong anak kecil di bagian pundaknya dengan rasa gembira demikian. Kemudian beliau mengatakan, "Man yuhibbuni falyuhibbu hada." Siapa yang mengeklaim dirinya cinta padaku, cintalah orang yang aku angkat ini, yang aku gendong, yaitu Al-Imam Al-Hasan alaihi salam. Di kesempatan yang lainnya, kisah yang ma'rufah, Al-Imam Al-Anbiya wal Mursalin Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggendong Al-Hasan wal Husain di bagian pundaknya pula. Al-Hasan samping kanannya, Al-Husain samping kirinya. Hakada. Kemudian datang seorang sahabat, yaitu yang dikenal Khalifatul Awal, mengatakan kepada Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, imaman qama au qa'ada, mengatakan, "Ni'mal jamal jamalukuma." Ketahuilah wahai Hasan, wahai Husain, sebaik-baik tunggangan adalah tunggangan kalian wahai Hasan Husain, karena kalian naik ontahmu adalah pundak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Akankah Rasulullah diam? Beliau mengatakan, "Na'am, yang sebaik-baik yang mereka tunggangi adalah diriku. Wa ni'mar rakibani huma wa abuhuma khairun minhuma." Ketahuilah wahai sahabatku, yang aku ini adalah ontahnya mereka. Ni'mal jamal jamalukuma wa ni'mar rakibahuma, dan sebaik-baik penunggangnya yang di atas ini adalah mereka berdua, Al-Hasan wal Husain. Sedangkan ayah mereka, ayah Hasan wal Husain, wa abuhuma khairun minhuma, dan ayahnya Al-Imam Amirul Mukminin Ali lebih baik daripada dua mereka. Menantuku kesayanganku, anakku, putraku, putra didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Al-Hasan alaihi afdhalus salati wassalam. Kita memperingati sosok yang luar biasa berkali-kali. Alhamdulillah ala tawali setiap tahun kita berkumpul di majelis ini. Kita membicarakan tentang Al-Imam Al-Hasan. Pernah saya sampaikan Imam Al-Hasan adalah a'badu ahli zamanih, sosok paling memberikan penghambaan dan ubudiyah kepada Tuhannya di zamannya adalah Al-Imam Al-Hasan alaihi salam. Dikatakan ketika tidak ada Amirul Mukminin, tidak ada asyrafi makhluk, paling mulianya makhluk Allah di muka bumi ini setelah Rasulullah ibundahnya, kemudian Amirul Mukminin ayahnya, yaitu Al-Hasan. Min jihatin nisbah, daripada susunan keturunan, sosok yang paling mulia adalah Al-Hasan, lebih mulia daripada Al-Husain. Akan tetapi madlum, tidak disebutkan manaqibnya. Dari sisi rutbah dan kedudukan beliau kakaknya, kakanda daripada Al-Husain, karena Al-Hasan adalah kakak daripada Al-Husain. Al-Husain lahir setahun berikutnya atau bahkan kurang 7 bulan karena beliau dilahirkan dalam keadaan prematur, Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Wa hakadha Al-Imam Al-Hasan a'badu ahli zamanih. Pernah saya sampaikan ketika disebutkan dukiral maut baka, disebutkan tentang kematian menangis, disebutkan tentang qiyamah menangis. Kalau sudah disebutkan tentang yaumil akhirah, yauma liqa'a rabbi, tashaqu sahqatan, bergetar tubuhnya seolah-olah rohnya akan keluar. Demikian ayahnya Ali bin Abi Thalib. Karena kita sampaikan juga di hari-hari syahadah Ali bin Abi Thalib, ketika para sahabat melihat bahwa Abul Hasan di malam harinya salat di setiap nakhlah, setiap pohon kurma beliau salat 2 rakaat salam, wahakada. Satu kali berikutnya beliau tidak sadarkan diri berbaring di atas tanah. Sahabatnya memanggil Amirul Mukminin Abul Hasan, digerakkan kal khashabil yabisa. Dikatakan Imam Al Hasan seperti kayu yang kering, digerak-gerak tidak bergerak, dipanggil tidak mengiyakan. Datang mengetuk rumah di Madinah, mengatakan laqad mata Abul Hasan Amirul Mukminin, telah wafat Ali bin Abi Thalib. Dikatakan hakadha haluhu ma'allah, demikianlah keadaannya kepada Allah, lupa dengan semuanya. Bahkan dipanggil seperti kayu yang kering karena beliau ubudiyah kepada Rabbul Izzah tabaraka wa ta'ala Ali bin Abi Thalib. Wa hakadha Imam Al-Hasan a'badu ahli zamani. Imam Al-Hasan mendapatkan berbagai macam gelar. Namanya adalah Al-Hasan, yang baik. Bisa dibayangkan tidak pernah ada tasmiyah fil jahiliyah dengan nama Hasan. Husun, Hasan, Ahsan, wa minka Ahsan, semuanya nama keindahan itu adalah mushtaqatun minal Hasan. Diambil intisarinya dari kata Hasinun, Hasan, yang artinya adalah yang berbudi pekerti, yang baik, yang luar biasa, yang soleh. Semuanya namanya adalah Hasan. Wa Imam Al-Hasan alaihi afdhalus salati wassalam mendapatkan gelar As-Sibt, cucu Rasulullah, mendapatkan gelar Az-Zaki, yang suci, yang mendapatkan gelar Al-Mujtaba, itu adalah paling terkenalnya dan tersohornya laqab beliau adalah Al-Imam Hasan Al-Mujtaba. Dan beliau juga dikenal dengan 2 gelar lainnya, yaitu Karim Ahlul Bait dan Halim Ahlul Bait. Beliau adalah yang karim, yang dermawan dari keluarga Muhammad. Semua keluarga Rasulullah dermawan, tidak ada yang kikir, sakha. Bahkan turun ayat Allah mengatakan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Begitu ayat Al-Quran, memberikan apa yang masih mereka butuhkan kepada orang lain walaupun dia dalam keadaan khasasa. Kalau ada orang datang diberikan semuanya, tidak pernah takut kefakiran, tidak ada jiwa kekikiran pada Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Hasan lebih menonjol dari semua sebut. Keluarga Rasulullah semuanya dermawan, akan tetapi yang mendapatkan gelar Karim Ahlul Bait adalah Al-Imam Al-Hasan alaihi salam. Jangan pernah ada yang meminta kepada Imam Al-Hasan apapun itu kecuali diberikan. Pernah diceritakan dan kita dengarkan tadi sore daripada ceramah salah satu guru kita. Imam Al-Hasan pernah berjalan, kemudian istadalla, kemudian beliau mengiup, duduk di satu pohon kurma. Ternyata itu adalah milik seorang. Melihat di situ ada budak ini lagi makan. Kemudian di depannya azzakumullah ada seekor anjing. Orang ini, budak ini makan, kemudian dilemparkan sedikit makanan ke hadapannya. Wahakada makan lagi, melihat
Dilemparkan. Imam Al-Hasan melihat karim orang ini, melihat punya budi pekerti yang baik, dihampiri. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku memakan makanan, sedangkan aku menyaksikan mata daripada anjing itu menyaksikan diriku, aku tidak sampai hati, tidak mentolo, kata orang Jawa, kecuali aku memberikan. Dia juga makhluk Allah, sehingga aku lemparkan makanan sedikit padanya. Ketika aku makan, dia melihat, aku lihat lagi, aku berikan sedikit makanan lagi untuknya, sehingga juga dia adalah makhluk yang merasakan kelaparan. Kemudian, engkau siapa? Aku adalah budak dari tuan ini, tuan yang memiliki tanah dan bustan tersebut. Mana rumahnya? Ditunjukkan. Masuk Imam Al-Hasan. Assalamualaikum. Mengatakan, tidakkah engkau ingin menjual tanah daripada kebun kurmamu ini? Mengatakan, benar, aku sedang ingin menjualnya, aku akan membelinya. Tidakkah engkau menjual dengan budaknya yang memelihara kebun tersebut? Naam, aku jual. Dibeli oleh Imam Al-Hasan. Dihampiri kepada hadapan orang budak ini. Wahai budak, tanah ini saat ini milikku, aku adalah tuanmu, maka aku berhak apapun yang aku lakukan untukmu. Ketahuilah, aku bebaskan engkau karena Allah fisabilillah, dan aku berikan tanah dan kebun ini untukmu, untuk kehidupanmu sehari-hari. Hada karam Imam Al-Hasan alaihi salam. Imam Al-Hasan karim ahlul bait. Tidak pernah orang datang, bahkan sebelum meminta, disuruh menulis di bagian tanah saja, sehingga imam tidak menggugurkan ma'il wajh, tidak menggugurkan kehormatan, kewibawaan air wajahnya, sehingga dia tidak malu meminta dan meronta di hadapan seorang, sehingga hanya meminta kepada Allah. Katakan kalau ada orang yang butuh dan membutuhkan pada dirinya, jangan, beliau tidak pernah melihat wajahnya dan mengatakan, sampaikanlah, tulislah di secarik kertas atau secarik kulit apa yang kau perlukan. Imam Al-Hasan pernah melakukan haji 25 kali, masyan alal aqdam, qad rubbama hafiyan, bahkan tidak mengenakan alas kakinya. Beliau 25 kali. Umurnya berapa Imam Al-Hasan? 50 sekian tahun, belum 60 tahun. Umurnya lebih muda daripada Al-Imam Al-Husain ketika syahid. 25 kali haji berjalan kaki dari Madinah ke Makkah, 400 km, 400 km perjalanan ditempuh jalan kaki oleh Imam Al-Hasan, merajut cinta kepada Tuhannya. Ajib, gharib. Imam Al-Hasan, sosok yang paling mulia. Kalau tadi Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ala ukhbirukum, tidakkah kalian ingin aku kabarkan kepada kamu, khairun nasi jaddan wa jaddatan. Aku akan kabarkan, inginkah kalian aku kabarkan siapa seorang yang paling baik kakek dan neneknya? Para sahabat mengatakan qalu bala. Ceritanya, hadis ini diungkapkan karena Rasulullah ingin menyampaikan kemuliaan Hasan wal Husain, karena dikatakan Al-Hasan wal Husain keluar dari rumah berjalan, kemudian dicari oleh Fatimah, tidak ada, menangis. Fatimah menghampiri ayahnya, ya Aba, fa innal Hasanan, Al-Hasan wal Husain yaslukani ilal kharij, keluar dari rumahnya dan aku tidak menemukan. Kemudian Rasulullah mendoakan, kalau di bumi jagakanlah, kalau berada di bagian air jagakanlah, sampai turun Jibril mengatakan Hasan wal Husain dalam keadaan aman di rumah seorang sahabat fulan, dia dalam keadaan naiman, dalam keadaan tertidur di sana, tidak ada masalah. Kemudian mengatakan hadis itu disampaikan kepada Rasulullah ketika Al-Hasan dihampiri Al-Hasan wal Husain oleh Rasulullah, digendongnya para sahabat, Abu Musa, Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian Khalifah Al-Awwal dan lain sebagainya. Ketika Al-Hasan wal Husain digendong, katanya, biarkan nukhaffif alaik, biar kami yang menggendong cucumu ini wahai Rasulullah. Beliau mengatakan, la da'huma, biarkan aku yang membawa Al-Hasan wal Husain. Tidak perlu kalian bantu untuk mengangkat Al-Hasan wal Husain. Kenapa? Fa innahuma fadilan, karena dua orang cucuku ini adalah dua orang mulia fid dunya, yang mulia di dunia, wa fadilan fil akhirah, dan mulia di akhiratnya, wa abuhuma khairun minhuma, dan kedua orang tuanya yaitu Fatimah dan Ali lebih baik dari mereka berdua. Kemudian beliau mengatakan, ketika Allah telah menyampaikan kemuliaannya, saat ini dengarkanlah para sahabatku, tidakkah kalian aku kabarkan siapa orang yang paling baik, khairu jaddan, khairun nasi jaddan wa jaddatan, sosok manusia yang kakek dan neneknya paling mulia,
yang aba dan ibunya paling mulia, yang bibinya paman dan bibinya paling mulia, khalan wa khalatan, amman wa ammatan, ameh dan amihnya paling baik, khal dan khalatihnya paling baik. Siapakah kamu tahu? La ya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, yang paling baik kakek mereka berdua itu adalah Al-Hasan wal Husain. Kakeknya dari sisi ibunya adalah Muhammad ibn Abdullah, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Muhammad. Maka kakeknya paling baiknya kakek. Dari sisi ibunya, kakeknya Rasulullah, neneknya Khadijah bint Khuwailid ummul mukminin. Dari sisi ayahnya, kakeknya adalah Abu Talib, mukmin Quraisy, Sayyidul Badha. Siapa yang seperti Abu Talib? Seorang iman sejati, seorang yang nasiru Rasulullah, kafilu Rasulullah. Dikatakan hanya tidak mendapatkan 2 kalimat syahadat, menurut mereka dikatakan mata kafiran, munafiqan dan lain sebagainya. Sedangkan Abu Sufyan yang memerangi getol di semua peperangan Rasulullah, dimulai dari perang Badar, dari perang Uhud, perang Ahzab, dedengkotnya karena sebab Abu Sufyan kemudian masuk Islam fi fathi Makkah, mengatakan masuk Islam yadkhuluna fi dinillahi afwaja, untuk menjaga liyasfiqu dima'ahum, untuk menjaga liyahkinu bihim dima'ahum, untuk menjaga supaya mereka tidak dicecerkan darahnya, masuk Islam Abu Sufyan. Dikatakan Abu Sufyan aslama wa hasuna islamuhu wa yakun awliya kibar. Siapa yang memerangi Rasulullah, sedangkan yang berjuang bersama Rasulullah mulai awal dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah di hadapan Quraisy sampai wafatnya Abu Talib pada tahun 10 kenabian, 10 Bi'san Nubuwah. Dikatakan mata kafiran Abu Sufyan, dikatakan mukmin Muslim wa hasuna islamuhu, jadi wali besar. Ajib gharib muslimin yang berjuang mati-matian untuk Rasulullah, padahal syair-syairnya, ucapannya. Ali dan putranya Ja'far mengatakan ketika Rasulullah sholat, beliau mengatakan, wahai putra-putraku, wahai Ali, salli ma'a Rasulullah. Wahai Ja'far, kalau ingin selamat dunia wal akhirah, salli ma'a Rasulullah. Salatlah kamu bersama Rasulullah. Ketika semua manusia ini belum ada yang pernah melakukan salat, Ali telah salat bersama Rasulullah. Wa Khadijah, diikuti pula saudaranya Ja'far at-Tayyar. Ada semuanya yang demikian dikatakan mata kafiran Abu Talib mukmin sejati, Abu Talib mukmin Quraisy. Kakeknya adalah Abu Talib dari sisi ayahnya, dan neneknya dari sisi ayahnya adalah Fatimah bintu Asad, ummi ba'da ummi. Pernah saya sampaikan di majelis ini kedudukan Fatimah bintu Asad yang menyisir Rasulullah, yudhinuni, memberikan minyak di kepalaku, membiarkan putra-putranya kelaparan, membiarkan menjaga diriku, membiarkan anaknya tidak diurusi, mengurus Rasulullah. Fatimah bintu Asad yang dikatakan ibuku setelah ibuku, Fatimah bintu Asad. Kemudian ketahuilah siapa yang paling mulia dari sisi ayah dan ibunya. Tidak ada yang lebih mulia daripada ayah dan ibu daripada Imam Al-Hasan. Ayahnya Amirul Mukminin wa Sayyidul Muwahhidin wa Imamul Muttaqin wa Qaidul Ghurril Muhajjalin ila Jannatin Na'im, Ali. Naam, Amirul Mukminin ayahnya Abul Hasan yang dicintai oleh Rasulullah, bahkan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah setiap ada momentum ingin tahu kedudukan Ali bin Abi Talib. Kita sampaikan di hari-hari syahadah yang beberapa hari kita akan masuk malam 19, masuk malam 21, hari-hari Amirul Mukminin Ali. Baca tentang Ali bin Abi Talib, baca biografi indah pahlawan Islam, Saifullah wa Saifu Rasulih, Ali bin Abi Talib Al-Faruq Al-A'zam wal As-Siddiqul Akbar, Ali bin Abi Talib. Tidak ada kemuliaan untuk Ali dilucuti dari Ali, disematkan untuk musuh-musuh Ali, diberikan kepada orang yang tidak layak menerima semua kemuliaan tersebut. Ali bin Abi Talib adalah ayah daripada Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Al-Hasan putra Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian ibundahnya adalah Fatimah al-Batul binta Sayyidina Rasul. Ibunya adalah Fatimah.
Bagaimana kemuliaan Al-Hasan. Kemudian a'mamuhu, amman wa ammatan, paman dan bibinya dari ayah adalah Ja'far at-Tayyar yatiru bihima. Ketika terbunuh, dilepas kedua tangannya Ja'far at-Tayyar. Kemudian Rasulullah mengatakan di peperangan Mu'tah, ketika syahid Ja'far ibn Abi Talib, kakanda Ali bin Abi Talib, terpotong tangannya, fa'abdalahumullahu bijanahain fil jannah yatiru bihima. Allah gantikan dua tangannya dengan dua sayap yang berterbangan dengan para malaikat di surga, yaitu Ja'far. Itu adalah paman daripada Al-Imam Al-Hasan, Ja'far at-Tayyar. Ja'far punya anak namanya Abdullah ibn Ja'far, menikah dengan adinda saudari daripada Imam Al-Hasan, Zainab bintu Amirul Mukminin Ali, yaitu Abdullah bin Ja'far at-Tayyar. Kemudian amehnya siapa? Amehnya Ummu Hani, kesayangan daripada Abu Talib, kesayangan daripada Amirul Mukminin, saudarinya Ali bin Abi Talib. Siapa yang lebih mulia? Kemudian terakhir siapa? Khalan wa khalatan. Khalnya siapa dan khalatihnya siapa? Paman dan bibinya dari sisi ibundahnya. Khaluhu Al-Qasim, yang biha tukanna Rasulullah, yang dengannya diberikan kunyah Rasulullah, ya Abul Qasim al-Mustafa Muhammad. Abul Qasim, Qasim itu adalah pamannya Imam Al-Hasan. Siapa Qasim? Anak Rasulullah dari Khadijah. Kemudian khalatihnya adalah Zainab, saudari daripada Fatimah Az-Zahra, khalatihnya daripada Imam Al-Hasan. Kemudian beliau Rasulullah mengabarkan, ketahuilah kenapa kok Hasan begitu mulia, karena kakek neneknya di surga, abah umiknya di surga, paman bibinya di surga, dan mereka di surga, mereka berdua Al-Hasan wal Husain di surga. Dan siapa yang cinta kepada Imam Al-Hasan, maka tempatnya adalah surga. Salawat wa ajal farajah Muhammad wa ali Muhammad. Sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih mulia dari Hasan wal Husain. Dua kakeknya, kakek neneknya di surga, ibunda dan ayahnya di surga, semuanya di surga. Dan mereka adalah sayyidah syababi ahlil jannah, wa man yuhibbuhuma kana fil jannah. Dan yang cinta bersama mereka adalah bersama mereka di surga, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nanti duduk di permadani kemuliaan Allah di surga Allah, a'la firdausi nuzula ma'a Muhammadin wa ali Muhammad. Yang tidak ada lagi anak, tidak ada lagi ta'ab, tidak ada lagi keletihan dan kepetihan dunia, kecuali melihat memandang keindahan Muhammad wa ali Muhammad. Masuk dalam ridwan Allahil Akbar, masuk dalam keridwan Allah yang terbesar. Al-Imam Al-Hasan, Karim Ahlul Bait dan Halim Ahlul Bait, yang penyabar dari keluarga Muhammad. Kesabarannya dicaci maki Imam Al-Hasan, disebut Syainul Mu'minin ketika melakukan hudnah, melakukan perdamaian, gencatan senjata dengan Muawiyah. Dikira Imam Al-Hasan takut, pengecut yang melakukan penjelekan martabat dan wibawa mukminin, tidak mengenal siapa Imam Al-Hasan alaihi salam. Keberanian Imam Al-Hasan. Muawiyah ketika pertama kali masuk dalam kota Kufah, kemudian dzukira Ali, disebutkan di samping Muawiyah bahwa ini Kufah adalah Madinatu Ali bin Abi Talib, negerinya Ali bin Abi Talib. Fanala minhu, kemudian mencaci maki daripada Ali bin Abi Talib. Mendengar Imam Al-Hasan, dikatakan Imam Al-Hasan ketika mendengar bahwa Muawiyah mencaci maki, tidak takut Imam Al-Hasan. Keberaniannya saja'atuhu ka saja'atil Husain. Keberaniannya seperti keberanian Al-Husain. Akan tetapi kondisi dan situasi tidak memungkinkan untuk melakukan peperangan seperti perang Al-Husain di Karbala, menolak kebatilan, mengharuskan melakukan hudnah. Al-Imam Al-Hasan alaihi salam, ini bukti keberanian Imam Al-Hasan.
dicaci maki. Lihat nanti bahwa beliau adalah sosok yang halim, ahlul bait, sosok yang penyabar dari keluarga Muhammad. Ketika masuk di Kufah, Muawiyah mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Kemudian Imam Al-Hasan berkata, ayyuhad dzakiru aliyan, hei engkau yang telah mencaci maki, menyebutkan Ali bin Abi Thalib tentang keburukannya. Bukankah beberapa hari sebelumnya Imam Al-Hasan di hari wafatnya Ali bin Abi Thalib, ketika memberikan sambutan pertama kali, mengumumkan bahwa Amirul Mukminin telah disemayamkan, telah dikuburkan tanpa dihadiri banyak orang karena mereka masih ada dendam dengan Ali, ingin memutilasi Ali, ingin membongkar kuburan Ali bin Abi Thalib. Di pagi harinya setelah memakamkan jasad Ali, Al-Imam Al-Hasan berdiri, al-barihah bil ams, kemarin telah dicabut nyawa, la yasbiqunahu bi'amal, tidak ada manusia yang memiliki amal sepertinya yang melebihi daripada Ali kecuali Muhammad, yaitu gurunya Ali bin Abi Thalib, dan tidak akan pula yang menyusul keamalan tersebut kecuali Ali bin Abi Thalib. Saat ini telah dimakamkan. Ayyuhadzakiru aliyan, yang menyebutkan tentang kejelekan Ali, anal Hasan ibnu Ali, aku adalah Hasan putranya Ali yang kau jelek-jelekkan. Lihat keberaniannya daripada Al-Imam Al-Hasan. Melawan siapa ini? Diktator, pemimpin rezim zalim pada saat itu, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Menjelek-jelekkan dan membalas apa yang harus dilakukan oleh Imam Al-Hasan. Beliau mengatakan, ayyuhadzakiru aliyan, yang menyebutkan Ali bin Abi Thalib, anal Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Sedangkan wa anta Muawiyah wa abuka Sakhr, dan bapakmu adalah Sakhr, wa jadduka Harb, dan kakekmu adalah Harb, Abu Sufyan ibn al-Harb, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan ibn al-Harb, dan nenekku adalah Khadijah, kakekku adalah Rasulullah, sedangkan kakekmu adalah Harb dan nenekmu adalah Qabilah. Kemudian beliau berkata, lihat keberanian Imam Al-Hasan, kami adalah orang-orang mulia, sedangkan engkau adalah orang-orang yang memusuhi Islam. Dari mulai kakek, mbah-mbahnya semuanya adalah kufar. Tidak ada yang pernah sujud dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Muawiyahnya sendiri masih ada yang memuja-muji Muawiyah. Ar-ruqyah syafiyah li fadhailil Muawiyah, ingin mengenal Muawiyah, masih ia taradda Muawiyah. Mengherankan muslimin dunia. Beliau mengatakan, siapa seorang yang terbunuh? Ammar ibn Yasir. Ammar bin Yasir sahabat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Ammar, taqtuluka fi'atul baghiyah, wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh golongan sekelompok orang-orang bengis, orang-orang baghi, orang-orang diktator. Kemudian dibunuh oleh Muawiyah ketika perang Siffin, terbunuh Ammar ibn Yasir. Maka semua orang mengatakan, wahai Muawiyah, ente adalah baghi, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, tidak membunuh Ammar kecuali adalah golongan baghi. Lihat, Muawiyah mengatakan, siapa yang mengajak dia untuk perang sama aku? Ali, berarti Ali adalah baghi. Diputar balikkan oleh Muawiyah. Muawiyah, keburukannya yang tidak pernah mengucapkan kebaikan untuk ahlul bait, tidak cinta untuk ahlul bait. Muawiyah ibn Abi Sufyan Za'za telah mencoba cabik seluruh tatanan Islam, dan perlu bersyukur umat muslimin dunia dengan Muawiyah karena jasa Muawiyah yang luar biasa kepada mereka. Jabriyah itu adalah titisan madrasahnya Muawiyah. Muawiyah melakukan pembunuhan, tindak kriminal, dinisbatkannya kepada Allah. Karena khairuhu wa syarruhu min Allah, kebaikan dan keburukan dari Allah. Maka kalau ada keburukan dari aku, itu adalah kehendaknya Tuhan. Kalau Tuhan dan Allah tidak berkehendak, tidak akan terbunuh. Membunuh Malik al-Ashtar, diberikan racun. Dia mengatakan, wa innama saqainahu asalan musaffa, yang aku berikan kepada siapa? Malik al-Ashtar an-Nakhai, sahabat Khawas Amirul Mukminin, diracun oleh Muawiyah. Jawabannya Muawiyah, ana beri dia madu termanis, tapi ana kasih racun. Lillahi junudan min asal, akan tetapi Allah memiliki bala tentara dari melalui madu.
Bukan ana yang membunuh, Allah yang membunuh. Kenapa? Kalau tidak ada kehendak Allah ya tidak bakal mati. Masya Allah. Tindakan kriminal mengatasnamakan agama, mencari legalitas agama, maka perlu bersyukur Jabriyah itu adalah madrasahnya Muawiyah. Amanahnu madrasatu Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ketika perang pertama di Siffin, Muawiyah menguasai air, tidak diberikan untuk orang-orang bersama Ali bin Abi Thalib, muslimin. Kemudian mereka perang getol sampai pada akhirnya bisa mengakuisisi air. Ketika air berada di genggaman Ali wa junudih, dengan para tentaranya, Ali bin Abi Thalib ingin membalas apa yang dilakukan oleh Muawiyah wa junudih. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib membiarkan mereka untuk mengambil air. Setiap kali mereka hendak mengambil air, mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, kami susah payah, darah bercucuran untuk mengambil air, mengakuisisi air ini, kemudian engkau berikan. Dzaka Muawiyah wa ana Ali. Itu Muawiyah yang picik, sedangkan aku adalah Ali bin Abi Thalib. Tidak sama. Hada Ali bin Abi Thalib wa antum adalah pecinta Ali bin Abi Thalib. Sallallahu ala Muhammad wa alihi. Sungguh tidak murah ahibati perjuangan para muwalun al-muhibbun syiatu ahli Muhammad fil alam. Para pecinta ini, madrasati ahlul bait, dima'un tasil, arwah melayang, darah tercecer, tubuh dimutilasi demi hanya mengenalkan cinta pada Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian kita firraha, yang tidur di nikmat di kamar kita dengan AC-nya, rumah dengan megahnya, dengan kekayaan dunia, tidak ada dengan apa yang mereka telah, para pendahulu kita, para orang-orang sebenarnya yang sabitun ala Muhammad wa ali Muhammad, as'abu bikatsir minna, lebih sulit daripada kita. Kita perjuangannya apa? Mungkin ditolak sana sini, mungkin diremehkan, mungkin dipandang sebelah mata. Kami nasbir, kami akan bersabar. Wa yuwaffina ujuras sabirin. Semoga Allah memberikan pahala orang-orang yang sabar. Sehingga para ahlul bait mengatakan nahnu sabirun wa syi'atuna sabbar. Sabirun, kami adalah penyabar, dan para pengikut kami, para syiah-syiah kami, para pecinta-pecinta kami lebih sabar dari kami. Kenapa ya Imam? Kami mungkin tahu mendapatkan ilham, turun wahyu dan lain sebagainya, menguatkan kami. Sedangkan para pengikut kami cinta pada kami dengan semua upaya, dengan semua pengorbanannya. Maka mereka adalah sabirun, mereka adalah orang-orang yang sabar. Wahakada perjuangan min ustadin ila ustad, min kabir ila kabir, sampai pada generasi kita. Bihamdillah wa syukur 30 tahun terakhir makin banyak bibit-bibit tunas-tunas pecinta madrasah ahlul bait, madrasah nubuwah wal wasaya. Walhamdulillah, dan cinta ini terus harus kita perjuangkan. Cinta ini harus kita totalitaskan dan tidak perlu minder. Berkali-kali saya sampaikan di ceramah-ceramah, di kajian-kajian, bahwa kalau ditanya siapa antum, nahnu min atba'i amiril mu'minin, kami adalah pecinta Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Tidak perlu malu. Yang kita cintai bukan sembarang orang. Yang kita cintai bukan orang-orang biasa. Mereka adalah luar biasa. Hakada insyaallah kita mendapatkan daripada ma'rifah ditambah kecintaan kita kepada Imam Al-Hasan, dikumpulkan bersama Imam Al-Hasan. Dan wa akhiran, bahwa yang paling indah dari kita adalah kebaikan. Kita manusia yang bersosial, kita kumpul dengan mereka. Ikhwanuna muslimin, bukan cuman ikhwanuna, anfusana. Telah dibuktikan oleh para ulama kita di dunia, mereka mengebom, lain sebagainya. Akankah ada balasan? Bahkan tempat aqdas muqaddasatina, yang paling disucikan tempat kami, yaitu Dharih Imamain Askariyain, pusara dua imam suci daripada madrasah ahlul bait, al-Imam al-Askari dan Imam al-Hadi, ayah dan kakek daripada al-Imam al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif, dibom, dihancurkan, runtuh rata dengan tanah. Mereka datang kepada para ulama, para orang-orang pecintahnya, datang kepada habaib, datang kepada sadah. Akankah kita membalas? Tahu betul siapa yang mengebom. Yang mengebom ini adalah muslimin juga, yang mereka tidak suka
Akankah kita membalas dengan mengebom tempat mereka, masjid-masjid mereka? Dikatakan la wallahum anfusana. Mereka itu adalah jiwa-jiwa kami. Tidak pernah mereka melakukan keburukan, kita balas keburukan. Yang ada adalah kebaikan. Sebagai bukti, nahnu madrasati ahlul bait, pecinta keluarga Rasulullah, terdepan membela orang-orang mustad'afina fil alam, orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang dikucilkan. Saat ini dunia bihamdillah melek. Dunia mendapatkan basirah bagaimana orang-orang pecinta ahlul bait berada di garda terdepan, berada di sirkel terutama untuk membela ikhwanuna yang ada di jalur Gaza dan di Palestina. Bisa dibayangkan kalau kita saat ini berpuasa, ahibati, kita puasa 15 hari, setiap hari kita berbuka. Mereka 5 bulan lebih berpuasa tanpa buka, 5 bulan lebih mendapatkan rawaihil maut fi kulli makan, aroma kematian di setiap tempat dan jengkal mereka. Kemudian kita, apa yang bisa kita berikan? Lihat, alhamdulillah, semua orang yang bergerak di dunia, terutama yang ada di barisan terdepan, mereka yang mengatakan labbaika ya Husain, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Amirul Mu'minin. Pejuang sejati yang membela, jangan ada kami muslimin kajasadil wahid, kami orang muslim seperti satu tubuh. Kalau badannya sakit, bagian tubuhnya, seluruh tubuhnya merasakan sakit. Demikian pula ikhwanuna Gaza, orang-orang saudara kami yang ada di Palestina, mereka sakit, kami merasakan kesakitan. Kami memberikan donasi, kami berbagi apa yang bisa kami berikan. Jangan pernah kita kikir dengan diri kita. Apa yang kita bisa mampu, bisa dengan menyusun kata, lakukanlah dengan susunan kata. Bisa mengetik dengan memberikan suara di sosial media, lakukanlah. Bisa berbagi harta, lakukanlah. Apa yang bisa kita lakukan, memberikan bentuk solidaritas kita kepada ikhwanuna yang saat ini madlumin, mustad'afin, maghurin, telah mendapatkan genosida, pembunuhan yang tidak ada hentinya, dan dunia diam 1000 bahasa, dan PBB gagal menjadi mandul untuk bisa menghentikan peperangan dan genosida ini. Semoga kita berharap Allah segerakanlah kemunculan Al-Imam Ajjalallahu Farajahu Syarif, dan kami sebagai pengikutnya, pecintanya, yang mengindahkan sehingga kita adalah yang menunjukkan manifestasi akhlak kemuliaan nubuwah warisalah di muka bumi ini. Para pecinta Muhammad wa ali Muhammad, tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan budi pekerti yang baik. Khalitun nas, kumpul dengan manusia dengan yang baik. Wahakada, mudah-mudahan kita dijadikan mereka yang cinta kepada Muhammad wa ali Muhammad, digabungkan fi zumrati Muhammad wa ali Muhammad, ditetapkan kita, kaki kita dalam poros cinta Muhammad wa ali Muhammad. Tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik wa jannibna ma'asik ya arhamar rahimin. Wal muqimina li hadzal majlis wal muassisin samahatul ustaz al marhum, berikanlah anwar, cahaya-cahaya di dharih kuburan-kuburan yang telah mendahului kita, terlebih daripada Al-Ustaz Ahmad Rusdi bin Zain Al-Adrus dan para ikhwan, para mukminin yang dulu mengimarahkan, memeriahkan majlis ini, yang saat ini telah berada tahta sara, telah berada di bawah liang kubur mereka. Ya Allah, sampaikanlah rahmatmu, maghfirahmu, cahaya untuk kuburan mereka ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj, washfi mardana wa mardal mu'minina wal mu'minat. Dan khitaman, kita angkat tangan kita ya Allah dengan membaca sebuah ayat, amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su', amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su', أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. Ya Allah, berikanlah kemenangan untuk saudara-saudara kita muslimin di dunia.
muslimin yang ada di Syam, muslimin yang ada di Irak, muslimin yang ada di Gaza dan Palestina. Ya Allah, muslimin yang ada di Indonesia, jaga keutuhan keislaman Indonesia, selamatkan Indonesia dari berbagai macam musuh ya arhamar rahimin. Sampaikanlah hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Kalau ada yang sakit, berikanlah kesembuhan bijahi Muhammad wa ali Muhammad. Hadza minni wal afu minkum. Nakhtim bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad.